neraka. Sebaliknya ada seorang pendosa, kemudian sepanjang hidupnya dia melakukan dosa dan pada akhirnya sejengkal sebelum ajal kematiannya tiba, dia melakukan amalan ahli surga, maka dia dengan takdir Allah diganjar dengan surga. Ini kan berarti akhir dari kematian seseorang itu menunjukkan hasilnya. Jadi bukan di awal, hitungannya betul ngaji, hitungannya di awal, hitungannya di akhirnya, bukan di awalnya. Pramila menika butuh keistiqomahan menjadi seorang muslim, sebagaimana yang disampaikan oleh para khatib ketika hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kalian itu mati melainkan dalam keadaan muslim. Jadi mati sebagai seorang muslim itu menjadi syarat utama kematian. Maka berarti mereka membutuhkan sebuah keistiqomahan untuk mencapai derajat takwa tadi. Menjadi seorang yang tunduk dan patuh berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal datang menjemputnya, sampai kematian itu tiba padanya. Kata ya kalau yakin sampai dia kematian itu sampai kepadanya. Karena mereka kita membutuhkan keistiqomahan. Nanti dikoreksi mawon setiap pribadi kita masing-masing. Buatan saya koreksi tanggane ini. Koreksi diri kita sendiri, apakah kita termasuk orang yang istiqomah ataukah kita hanya termasuk orang-orang yang sifatnya momentum-momentum saja. Oke. Karena ibadah Ramadan itu banyak yang menjadikannya hanya sebagai sebuah momentum, pas momentum berkah, momentum pengampunan, momentum dan lain sebagainya, sehingga dia mengambil kesempatan-kesempatan momentum-momentum tersebut. Hakikatnya yang muslim itu bukan mengambil momentum saja, tapi sepanjang masa dia berada di dalam kata Pramila Bino, ada beberapa kiat-kiat yang harus kita lakukan agar keistiqomahan itu bisa tetap berada dalam diri kita. Yang pertama, kita selalu berdoa kepada Allah. Karena istiqomah itu termasuk sebuah hidayah. Istiqomah itu hidayah. Terus ini harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh istiqomah agar apa? Agar hati kita itu tetap berada di atas keimanan dan ketaatan. Karena sesungguhnya hati kita semuanya ini adalah berada dalam genggaman Allah Subhanahu. Terus yang membolak-balikkan hati itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Pramila menika ada sebuah ajaran doa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala taatik. Hafal nggih doa-doa ini nggih. Saya yakin seluruh jamaah sudah hafal nggih doa menika. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala taatik. Ini harusnya sering kita panjatkan. Mungkin di ba'da sholat fardu kita, di ba'da sholat sunnah kita, itu kita doa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Maka berikanlah ketetapan, keteguhan hati ini di atas din, di atas agamamu. Kalau di dalam HPT itu ada pembahasan juga tentang 5 apa itu Pak? Yang kemarin kita bahas di tempatnya Pak Ki itu. 5 permasalahan ya. Di antaranya itu ad-din ya. Maka memohon kepada Allah agar kita itu tetap berada di atas dinul Islam itu adalah sangat penting. Tidak ada yang bisa memberikan kekuatan kita untuk tetap istiqomah di atas Islam kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Maka ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Meminta kepada Allah yang membolak-balikkan hati ini agar kita diteguhkan, hati kita diteguhkan, dikuatkan di dalam Islam. Wa ala ta'atik, dan di atas ketaatan. Taat itu juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemaksiatan pun itu selalu mengintai kaum muslimin hari ini. Kita itu diajak bermaksiat itu istilahnya 24 jam itu. HP ini bisa menjadi maksiat, bisa menjadi pahala bagi kita. 24 jam mengintai kita. Sponsor iklan itu masuk itu tidak bisa kita bendung, ya. Bahkan konten-konten yang tidak bagus itu bisa datang. Nih kelasnya para ustaz, para kiai aja, itu terobos. Karena apa? HP ini tidak kenal siapa dia ustaz atau dia kiai. Berarti meminta kepada Allah agar kita diberikan ketaatan itu adalah penting. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati kita. Nek Allah ngersake kita itu dadi wong taat, ya dadi wong taat. Nek Allah ora ngersake, ya menika bisa jadi kita menjadi seorang pendosa. Rahmat menika memohon kepada Allah itu penting. Selanjutnya di dalam satu ayat disebutkan ada ajaran doa. Di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-8. Mereka mengendikakan, "Ilaihi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka